Swastiastu. Perkenalkan, saya Debagus Komodama Paralaga dengan NIM 2448011034 yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan laporan kasus atau CBD dari torsiotestis, di mana di sini dengan pembimbing Dr. Marmari SPB. Di mana untuk selanjutnya, untuk mind map-nya sendiri, di sini ada laporan kasusnya, kemudian ada tinjauan pustaka dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama terkait dari laporan kasusnya sendiri, di mana untuk identitas pasiennya itu ada nama inisial anak GES dengan tanggal lahir 18 April 2010 dengan umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku atau bangsa Bali, agama Hindu, pekerjaan pelajar, alamat Sudaji Buleleng, kepemilikan asuransi JKN, tanggal pemeriksaan 2 Mei 2024 dengan nomor rekam medis 70 strip 7 bintang 7 bintang dengan DPJP Dr. Imade Sukamarte SPB. Di mana untuk keluhan utamanya sendiri adalah mengeluhkan nyeri pada testis kanan sejak 7 hari SMRS atau sebelum masuk rumah sakit. Di mana untuk riwayat penyakit sekarangnya, pasien datang ke IGD RSUD Buleleng pada tanggal 2 Mei 2024 dengan kondisi sadar diantar oleh keluarganya dengan keluhan nyeri dan bengkak pada testis kanan sejak seminggu yang lalu, di mana pasien mengatakan bahwa seminggu yang lalu pasien berenang di sungai dan tiba-tiba pada malam hari testisnya terasa nyeri dan membengkak. Di mana mengenai keluhan tersebut, 6 hari yang lalu pasien berobat ke puskesmas, di mana pasien mendapatkan obat dan keluhannya membaik. Namun pasien tidak ingat obat apa yang diminumnya. Namun, pasien merasa bengkak pada testis kanannya semakin membesar dan semakin memberat, di mana keluhan saat ini adalah nyeri yang menetap sejak kemarin, di mana testis kanannya bengkak, kemudian sulit untuk buang air besar dan mual dan muntah. Keluhan lain seperti pusing, demam, nyeri, dan rasa panas pada saat buang air kecil. Di mana untuk riwayat pengobatannya, pasien sempat berobat ke puskesmas tetapi tidak ingat obat apa yang diminumnya. Lalu untuk riwayat penyakit terdahulu, pasien tidak pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya, di mana juga pasien tidak dikatakan tidak memiliki riwayat penyakit sistemis seperti hipertensi, diabetes mellitus, asma, dan juga penyakit jantung lainnya. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga, tidak ada anggota keluarga yang mengalami hal serupa. Di mana juga keluarga juga tidak ada memiliki riwayat penyakit sistemis seperti hipertensi, diabetes mellitus, asma, dan juga penyakit jantung. Lalu untuk riwayat sosial, pasien merupakan seorang pelajar yang gemar berenang di sungai dekat rumahnya. Dan untuk riwayat alergi juga tidak ada, baik riwayat alergi makanan, obat-obatan, ataupun untuk pemeriksaan fisik, di mana yang pertama adalah mengenai dengan status generalis, di mana kesadaran umur baik dengan kesadaran komposmetis A4, verbal 5, dan motorik 6. Dengan tekanan darah 100 per 60 mm air raksa dengan heart rate 90 kali per menit, suara reguler. Untuk respiratory rate 20 kali per menit, cepat dan dangkal, tidak ada suara nafas tambahan. Lalu untuk suhunya 36,1 derajat Celcius, saturasi oksigen 99% on room air dengan CRT less than 2 second dengan fast score 4 out of 10. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya sendiri, di mana di sini yang pertama untuk dari head-nya sendiri itu normosefali, tidak ada sefal hematom. Lalu untuk maxillofacial pupil refraction positif kanan kiri dengan isokor dengan diameternya 3 mm kanan juga kiri. Tidak ditemukan anemia konjungtiva, sclera icteria tidak ditemukan, juga tidak terdapat nyeri. Untuk leher pembesaran kelenjar limfa tidak ada, nyeri tidak ada, gambaran tidak ada, dan bengkak tidak ada. Untuk toraks, inspeksinya jejas tidak ada, juga simetris antara kanan dan kiri. Kemudian untuk palpasinya sendiri, nyeri tekan tidak ada, dan juga massa tidak ada. Perkusi, di mana cor dalam batas normal, pumus sonor kanan dan kiri. Auskultasi juga cor S1, S2 single, regular murmur tidak ada. Untuk pulmonya vesikular kanan dan kiri, ronki dan wisik tidak ditemukan. Lalu untuk abdomen, inspeksinya sendiri itu jejas, skar di distensi, dan kontur dan stifung juga tidak ditemukan. Untuk auskultasi, bising usus normal, kemudian perkusinya timpani dan palpasinya nyeri tekan tidak ada dan massa tidak ada. Lalu untuk ekstremitasnya akla hangat antara ekstremitas atas dan juga bawah, tidak ditemukan edema cyanosis. Kemudian untuk capillary level time-nya less than 2 second dan tidak ditemukan nyeri. Kemudian untuk alat genital seperti testis kanan itu bengkak, itu akan dijelaskan pada status lokalis. Kemudian untuk ini status lokalis tersebut, di mana untuk yang inspeksinya sendiri, jejas tidak ditemukan, scar tidak ditemukan, namun ditemukan adanya edem dengan testis kanan lebih tinggi daripada testis kiri, di mana testis kanan lebih horizontal daripada testis kiri. Kemudian untuk palpasinya sendiri ditemukan nyeri tekan, edem juga, kemudian konsistensinya rigid, massa positif,
immobile, tidak teraba hangat. Kemudian untuk auskultasi, bowel sound tidak ditemukan. Kemudian untuk pemeriksaan tambahan di mana dilakukan pretest, saat dilakukan pretest itu tidak membaik dengan refleks tes Kremaster itu negatif dan juga transilluminasi negatif. Di mana di sini dilakukan juga twist score atau testicular workup for ischemic and suspected torsion itu untuk bisa mendiagnosis langsung twist score atau torsion testis saat kita anamnesis dan juga melakukan pemeriksaan fisik. Di mana untuk scrotal edemanya IS kemudian dengan skornya 2. Kemudian induration of testis itu ditemukan dengan didapatkan skornya 2. Kemudian elevated of horizontal testis itu dia elevated itu dengan skor 1. Kemudian ditemukan juga nausea or vomiting IAS dengan skor 1 dan absen cremastic reflux itu IAS dengan skor 1. Oleh karena itu dengan total skornya 7 dengan gambar red atau more than 4 points yang artinya itu artinya mendekati dari adanya torsion testis itu sendiri. Semakin tinggi dari skornya, itu akan menyebabkan bahwasannya itu mendekati dari torsion testis itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya, di mana untuk diagnosis bandingnya sendiri ada torsion testis, epididymis orchitis, dan hernia scrotalis. Untuk pemeriksaan darah lengkap itu dilakukan pada 2 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut. Di mana untuk pemeriksaan darah lengkapnya sendiri, untuk yang mengalami peningkatan itu pada bagian dari neutrofilnya meningkat dengan hasil 60,6%. Kemudian ditemukan bahwasannya NLR juga meningkat dengan hasil 1,95. Kemudian untuk pemeriksaan koagulasi BTCT-nya normal. Lalu untuk pemeriksaan USG itu ditemukan bahwasannya pada sperm cord-nya itu tampak gambaran Wilpur sign pada sperm cord kanan dengan kesan infarct testis kanan dan epididymis kanan at causa torsion sperma cord. Untuk diagnosis kerja sendiri, infarct testis kanan dan epididymis kanan at causa torsion sperma cord. Lalu untuk dari tata laksananya sendiri, pada saat di IGD diberikan IVFD NaCl 0,9% 20 TPM dengan ketorolak 3 kali setengah ampul dan soft reaction 2 kali 1 gram intravena untuk pre-operation. Kemudian untuk tata laksana definitif dilakukan orchidektomi dan orchidopeksi, situ dilakukan pada 2 Mei 2024. Dengan laporan operasi sebagai berikut, di mana pasien dalam posisi supine dan RBSA, kemudian disinfeksi dengan iodin dan dipersempit dengan duk steril, kemudian dilakukan insisi media parietal lapis demi lapis, ditemukan testis dextra necrosis dan dilakukan orchidektomi testis dextra dan dilakukan orchidopeksi testis sinistra, di mana kontrol luka perdarahan dan dicuci dengan NaCl, kemudian tutup luka lapis demi lapis dan operasi selesai. Kemudian untuk tata laksananya, itu pada ruang Angsoka, sudah pasien rawat inap pada tanggal 3 Mei 2024, itu diberikan cefixim 2 kali 1 gram, kemudian paracetamol 3 kali 500 mg, Afdrin, dan juga rawat luka. Kemudian pada saat ruang Angsoka 4 Mei 2024, itu diberikan cefixim 2 kali 1 gram, paracetamol 3 kali 500 mg, kemudian diberikan Afdrin, rawat luka, dan boleh pulang. Kemudian ini untuk perkembangan pasien, di mana perkembangan pasien atau follow up dilakukan pada tanggal 3 Mei untuk yang pertama, di mana untuk subjeknya sendiri, pasien sudah tidak nyeri di bekas luka operasi, di mana buang air kecil sudah lancar, buang air besar sudah bisa, dan sudah bisa untuk kentut, di mana terdapat luka perawat juga. Untuk U-nya sendiri, itu dari status pasiennya itu dalam keadaan normal semua, dengan status generalisnya juga normal, untuk status lokalisnya sendiri itu pada bagian genital testis kanan masih terdapat bekas jaritan. Untuk terapinya sendiri itu cefixim 2 kali 1 gram, paracetamol 3 kali 500 mg, Afdrin juga rawat luka. Kemudian untuk pada tanggal 4 Mei 2024, di mana pasien sudah tidak nyeri lagi pada bekas lukanya, buang air kecil sudah lancar, buang air besar sudah bisa dan sudah bisa kentut, di mana juga ditemukan luka terawat. Kemudian untuk dari status presentnya itu semuanya normal. Dengan status generalnya itu testis kanan sudah ada bekas jaritan namun sudah tidak nyeri. Di mana terapinya diberikan cefixim 2 kali 1 gram, paracetamol 3 kali 500 mg, Afdrin, rawat luka, dan juga pasien dinyatakan sudah boleh pulang.
Kemudian ada untuk yang kedua mengenai dengan tinjauan pustaka. Di mana untuk anatomi testis sendiri, testis normal itu dibungkus oleh tunika albuginea. Pada permukaan anterior dan juga lateral, itu testis dan epididymis dikelilingi oleh tunika vaginalis yang terdiri atas dua lapis. Di mana lapisnya itu lapisan visceral yang langsung menempel ke testis, dan di sebelah luarnya ada lapisan parietalis yang menempel ke musculus dartos pada dinding skrotum. Di mana testis merupakan sepasang struktur organ yang berbentuk oval dengan ukuran 4 kali 2, 5 kali 2,5 cm, dan berat kurang lebih 20 gram. Di mana testis pada bagian dalam teratas dari lobulus yang terdiri dari tubulus seminiferus, sel-sel Sertoli, dan sel-sel Leydig. Di mana produksi sperma ataupun spermatogenesis terjadi pada tubulus seminiferus, dan juga sel-sel Leydig akan mengekskresi dari testosteron itu sendiri. Lalu untuk epidemiologinya sendiri, di mana tersier testis adalah terpuntirnya funiculus spermaticus dan isinya serta merupakan keadaan darurat operasi dengan insiden tahunan 3,8 per 100.000 penduduk laki-laki berusia kurang dari 18 tahun. Dimana secara insiden tahunan telah mendekati 1 per 4.000 dari penduduk. Lalu untuk hal ini menjelaskan bahwasannya sekitar 10-15 penyakit skrotum akut pada anak-anak menghasilkan tingkat orkidektomi 42% pada anak laki-laki yang menjalani operasi torsio testis. Di mana pada periode ini itu pada neonatus torsio ekstravaginal lebih mendominasi dengan keseluruhan funiculus termasuk proses vaginalis yang terpuntir. Di mana torsio ekstravaginal dapat terjadi secara antenatal dan periode pasca kelahiran awal dan biasanya timbul sebagai pembekakan skrotum tanpa rasa sakit dengan atau tanpa peradangan akut. Lalu untuk etiologi dan faktor risiko sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa faktor, di antaranya yang pertama adalah kelainan anatomi, di mana beberapa individu memiliki anatomi yang membuat mereka rentan terhadap torsio testis, misalnya skrotumnya longgar ataupun testis yang tidak terikat dengan baik. Kemudian yang kedua adalah trauma, yang ketiga adalah aktivitas fisik yang intens, seperti di mana itu terjadi pada atlet yang berpartisipasi seperti olahraga kontak seperti sepak bola, basket ataupun angkat besi, yang dapat meningkatkan langsung resiko dari torsio testis. Di mana untuk yang keempat adalah perubahan suhu yang tiba-tiba. Di mana itu perubahan suhu yang tiba-tiba secara ekstrim itu dapat menyebabkan kontraksi refleks pada otot-otot di sekitarnya itu dapat meningkat. Sehingga itu dapat memicu dari torsio testis sendiri. Lalu untuk faktor resikonya itu bisa meliputi usia remaja, yang dimana dan juga memiliki riwayat torsio testis sebelumnya. Kemudian ke patofisiologinya itu sendiri, di mana itu yang pertama, berdasarkan dari etiologinya tadi, itu akan terjadinya perputaran testis. Di mana saat terjadinya perputaran testis itu sendiri, itu akan membuat obstruksi aliran darah di sekitarnya. Ya, hal ini tentu menghambat dari suplai oksigen dan obstruksi ke jaringan testis, sehingga akan terjadi iskemia dan hipoksia. Saat terjadi iskemia dan hipoksia, jaringan testis itu akan sensitif terhadap kekurangan oksigen, di mana ini akan menyebabkan dari kerusakan jaringan secara cepat. Dengan adanya kerusakan jaringan secara cepat, itu akan membuat dari kematian jaringan di sekitar testis. Yang di mana saat kematian jaringan ini permanen dan dapat menyebabkan hilangnya fungsi testis, itu akan menjadikan reaksi inflamasi. Di mana proses iskemik dan juga anaspasis memicu inflamasi dalam skrotum dari testis. Hal ini tentu akan menyebabkan pembekakan, kemerahan, ataupun peningkatan rasa sakit pada area tersebut. Kemudian untuk manifestasi klinisnya sendiri, itu menjadi ada nyeri hebat mendesak pada salah satu testis, kemudian skrotum yang membengkak pada salah satu sisi, sakit kepala ringan, mual muntah, dan rasa panas dan terbakar pada saat miksi atau buang air kecil. Kemudian untuk pendekatan diagnosisnya itu dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga penunjuk. Untuk anamnesisnya sendiri, itu bisa ditegakkan melalui twist score itu sendiri, seperti scrotal edema or inflammation bisa dilihat, kemudian induration of testis apakah ada, kemudian elevated or horizontal testis itu ada atau tidak, dengan nausea or vomiting itu ada atau tidak, dan upset chromostic reflux itu ada atau tidak. Hal ini juga dapat ditanya dengan poin tersebut, dengan apabila poinnya more than 4 points, itu akan menunjukkan bahwasannya twist score-nya itu atau penegakan diagnosis ke arah torsio testis itu semakin meningkat. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya sendiri itu bisa dilakukan Pren test atau bisa dilakukan urinalisis juga, Doppler, demam, refleks kremaster ataupun onset juga bisa ditanya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan USG Doppler, darah lengkap, urinalisis, dan juga testicular scintigraphy. Di mana testicular scintigraphy ini itu prosedur pencitraan nuklir yang di mana itu digunakan untuk mengevaluasi aliran darah ke testis. Begitu juga dengan USG Doppler itu untuk dapat mengevaluasi
apakah adanya aliran darah ke dalam pembuluh darah di testis. Ini juga bisa untuk mengesampingkan dari diagnosis banding lainnya yang bisa untuk menyingkirkan dari diagnosis tersebut. Lalu untuk pemeriksaan di EOS Doppler, di mana ini ada terjadi perbedaan antara normal testis dan juga testicular torsion. Di mana untuk normal testis itu dia itu masih terlihat bahwasannya vaskularisasinya itu normal. Di mana untuk dari testicular torsion itu terdapat pulsen, di mana itu ada spiral twisting atau adanya spiral twist di bagian spermatic cord-nya. Lalu untuk tata laksananya sendiri, apabila pasien itu datang sebelum kurang dari 6 jam, itu bisa dilakukan detorsi manual. Di mana detorsi manual itu merupakan pengembalian posisi testis ke asalnya, yaitu dengan jalan memutar testis ke arah berlawanan dengan arah torsiol. Lalu tindakan operasi untuk dilakukan deposisi, kemudian juga bisa dilakukan orchidopeksi dan juga orchidotomy, di mana dilakukan penilaian viabilitas testis yang mengalami torsio apabila masih mungkin viable atau sudah mengalami nekrosis. Jika testis masih hidup atau viable, itu akan dilakukan orchidopeksi atau bisa dilakukan fiksasi testis pada tunika dartos, kemudian disusul dengan orchidopeksi pada testis kontralateral. Sedangkan apabila terjadi nekrosis, itu bisa dilakukan untuk orchidektomi, yang kemudian disusul dengan orchidopeksi pada testis yang kontralateral. Di mana untuk torsio-testis dan spermatic cord akan melaju sebagai salah satu kegawat daruratan dalam bidang urologi, di mana keterlambatan dari lebih dari 6 sampai 8 jam dengan antara osit gejala timbul dan waktu pembedahan atau detorsi manual akan menurunkan angka pertolongan pada testis hingga 55 sampai 85%. Di mana putusnya suplai darah ke testis dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan atrofi testis itu sendiri. Di mana insiden terjadinya atrofi testis meningkat bila torsio terjadi 8 jam atau lebih dari gejala pertama kali muncul. Kemudian untuk komplikasinya sendiri, itu akan menyebabkan gangguan fertilitas. Di mana penyebab umum kehilangan fungsi testis adalah penundaan dalam penanganan medis, diagnosis awal yang salah, dan keterlambatan dalam perawatan di rumah sakit rujukan. Kemudian untuk prognosisnya sendiri, di mana untuk prognosisnya sendiri itu tergantung dari penanganan seberapa cepat untuk tindakan penanganan dilakukan dalam mencegah terjadi atrofi testis. Di mana untuk tersisa testis untuk tingkat keberhasilan penanganan apabila kurang dari 6 jam itu 90 sampai 100%, 12 sampai 24 jam 20 sampai 5%, dan lebih dari 24 jam itu adalah 0 sampai 10%. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk dari daftar pustakanya bisa di-scan pada QR code tersebut. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi Santi Santi.